Ukuran pemusatan data. Untuk menjelaskan ciri-ciri data yang penting, maka perlu mendefinisikan ukuran statistik, yaitu berupa ukuran pemusatan dan ukuran keragaman. Nah, ukuran pemusatan itu maksudnya adalah bagaimana atau di mana data itu berpusat. Itu bisa kita lihat dari rata-rata atau nilai tengahnya, dari modus, dari median, dari kuartil, desil, atau persentilnya. Sedangkan untuk keragaman itu maksudnya adalah bagaimana penyebaran data tersebut. Jadi bisa kita lihat dari kisaran, ragam, standar deviasi, koefisien keragaman, dan nilai Z. Nah, ukuran pemusatan itu sendiri merupakan atau bisa kita definisikan sebagai ukuran-ukuran data numerik yang menjelaskan ciri-ciri sebuah data. Atau ukuran pemusatan itu merupakan sebarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Atau ukuran pemusatan juga bisa kita artikan sebagai penyederhanaan data untuk mempermudah peneliti membuat interpretasi dan mengambil suatu keputusan. Kita lihat dulu ukuran pemusatan untuk data tidak dikelompokkan atau data tunggal. Nah, yang pertama, kita bisa melihatnya dari rata-rata atau yang biasa disebut dengan mean atau juga dikenal juga dengan istilah nilai tengah. Nah, rata-rata ini merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data dengan melihat pusat suatu data, ya. Kalau data sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Nah, namun pada operasinya nanti untuk mencari rata-rata bisa saja tidak perlu diurutkan karena kita sudah menggunakan perhitungan statistik. Ini khusus untuk rata-rata. Nah, simbol rata-rata itu adalah X-bar. Ya, dan jenis rata-rata itu ada 3, yaitu rata-rata numerik atau rata-rata hitung. Kedua, rata-rata ukur atau geometric mean. 3, rata-rata harmonik atau harmonic mean. Untuk rata-rata hitung data tunggal, ya, cara mencarinya adalah X-bar itu sama dengan menjumlahkan data pertama dengan data kedua, jumlahkan lagi dengan data ketiga sampai data ke N. Nah, kemudian dibagi dengan banyaknya data, ya, atau bisa disingkat dengan X-bar sama dengan sigma dari XI per N, ya, yang mana X-bar itu rata-rata, sigma XI itu jumlah data atau data ke I sampai ke N, ya, menjumlahkan data ke I sampai ke N, sedangkan N itu sendiri adalah banyaknya data atau jumlah data. Nah, contoh 1, tentukan min dari hasil evaluasi dari 5 mahasiswa yang dipilih secara acak. Jadi N-nya ada 5, ya, jumlah datanya 5, dan nilainya ini. Ya, data pertama itu 50, data kedua nilainya 60, data ketiga 80, data keempat 90, dan data kelima 95. Nah, untuk mencari rata-rata, ya kita jumlahkan semua data, kita bagi dengan banyaknya data. Jadi 375 per 5 sama dengan 75. Jadi rata-rata atau min dari data di atas adalah 75. Kemudian di sini ada contoh gastropoda, ya ini jenis gastropoda ada A sampai I, jenisnya ini ada 9, jadi data kita ada 9 data. Nah, untuk jenis A itu jumlahnya ada 6, jenis B ada 1, C 2, D 2, E 10, dan sampai I ada 2. Nah, kita ingin melihat rata-rata dari jumlah gastropoda ini. Jadi kita jumlahkan seluruhnya, ya, kemudian kita bagi dengan banyaknya data atau banyaknya jenis gastropoda, yaitu 9. Maka rata-ratanya adalah 3,9. Nah, berikutnya kita masuk ke ukuran pemusatan data, yaitu median, yang kita simbolkan dengan MD, itu adalah nilai tengah dari gugus data yang telah diurutkan. Jadi untuk mencari median, data itu harus diurutkan atau disusun, mulai dari terkecil sampai data terbesar. Ya. Kemudian posisi median dicari dengan rumus MD sama dengan setengah kali N tambah 1. Ini untuk data tunggal.
Nah, keterangannya di sini MD itu median, N itu jumlah data. Kita ambil contoh. Jika diketahui nilai dari variabel datanya adalah 1, 10, 8, 4, dan 10, di mana menggambarkan mengenai jumlah makanan kesukaan yang ditunjukkan oleh 5 mahasiswa. Nah, tentukan median atau nilai tengah dari data tersebut. Nah, untuk menyelesaikan, yang pertama kali harus kita lakukan adalah urutkan data dari yang kecil sampai terbesar, yaitu mulai dari 1, 4, 8, 10, 10. Untuk mencari nilai tengahnya, maka kita gunakan rumus setengah N tambah 1. Jadi sama dengan setengah 5 tambah 1 sama dengan 3. Ya. Jadi MD terletak pada urutan ketiga. Jadi kita kembalikan ke data urutan ketiga yaitu 1, 2, 3. Angka 8. Ya, nilainya 8. Baik, saya ulangi kembali. Untuk mencari urutan, ya urutan, jadi kita akan mencari urutan dari MD atau median itu kita menggunakan rumusnya setengah kali N tambah 1. Ya, sama dengan setengah dikali 5 tambah 1 itu hasilnya 3. Berarti median itu di urutan data ketiga. Oke, kita lihat data kembali. Ini urutan pertama, ya. 4 itu adalah urutan kedua, 8 urutan ketiga, 10 urutan keempat, 10 ini urutan kelima. Karena MD-nya terletak pada urutan ketiga, berarti nilai mediannya adalah 8. Ya. Berarti 8 ini adalah nilai median. Sedangkan posisi mediannya ada di urutan ketiga. Ini kita peroleh dari rumus. Ya, dari rumus ini. Untuk contoh keempat, carilah median dari jumlah gastropoda di samping. Nah, ini juga kita urutkan mulai dari yang kecil. Jadi data ini ada 1, 1, 2-nya 3 kali, kemudian 5, 6, 6, dan 10. Kita juga menggunakan rumus, ya, setengah N tambah 1 itu sama dengan setengah 9 tambah 1 sama dengan 5. Berarti mediannya, ya, posisi median terletak pada urutan kelima. Jadi urutan kelima ini dia. Ini urutan pertama, ya, ini urutan 1, ya, ini urutan 2, ini 3, 4, 5. Jadi urutan kelima adalah 2, ya. Jadi nilai MD-nya adalah 2. Nah, berikutnya adalah modus atau kita simbolkan dengan MO. Ini adalah nilai dari data yang mempunyai frekuensi tertinggi, ya, baik data tunggal maupun data distribusi atau yang disebut juga dengan nilai yang sering muncul dalam kelompok data. Nah, untuk mendapatkan nilai modus, cara yang dilakukan sangat sederhana, yaitu dengan mencari nilai yang sering muncul di antara sebaran data. Nah, sebaran data tidak selalu mempunyai modus, tetapi bisa juga mempunyai modus lebih dari satu. Nah, di sini kita bisa lihat di contoh 5, ya, tentukan modus dari data berikut. Nah, yang pertama ini adalah nilainya ada 60, 90, 85, 90, 95, 60. Nah, modusnya atau data yang sering muncul atau nilai yang sering muncul itu adalah 90, karena 90 yang paling banyak muncul. Yaitu ada berapa di sini? Ada 2, ya. Ini ada 1, ini ada 2. Sedangkan nilai yang lain cuma 1 kali muncul. Nah, untuk soal kedua, ini modusnya adalah 65 dan 85, ya. Karena dua data ini yang munculnya bersamaan sebanyak 2 kali. Selebihnya nilainya cuma 1 kali muncul. Nah, untuk yang ketiga modusnya tidak ada karena tidak ada nilai yang banyak, ya, munculnya tidak ada banyak. Dia setara semuanya sama-sama 1 kali adanya. Nah, untuk contoh 6, carilah modus dari data jumlah gastropoda di samping. Jadi kita lihat berapa data yang sering muncul, ya. Kalau 6, ya, 6 itu cuma 1 kali, 1 juga 1 kali, 2 muncul sebanyak 3 kali. Berarti nilai, ya, atau jumlah gastropoda
yang sering muncul itu adalah 2, ya, karena dia muncul 3 kali. Nah, kemudian kuartil. Kuartil ini adalah ukuran letak yang membagi distribusi frekuensi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, ada 3 jenis kuartil, yaitu kuartil bawah atau yang disebut dengan kuartil pertama, disimbolkan dengan Q1, kemudian kuartil tengah atau yang disebut dengan kuartil kedua, disimbolkan dengan Q2, dan terakhir adalah kuartil atas atau ketiga, yang disimbolkan dengan Q3. Nah, kuartil ini memiliki sifat bahwa 25% data jatuh di bawah Q1, 50% data jatuh di bawah Q2, dan 75% jatuh di bawah Q3. Ini bisa kita lihat ya, ini ada data ya, ada banyak data di warna pink ini garis data kita. Lalu kita bagi dia menjadi 4 bagian ya. Ini 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk data dari 0 sampai di sini, dari paling kiri ya, sampai ke pembagian pertama, ya, itu adalah Q1. Jadi di sini, ini Q1. Ini sudah kita kasih di warna biru. Ya, dari sini ke sini, itu adalah Q1. Itu menempati N/4 data, atau 25%. Ya. Nah, kemudian untuk data keduanya, ya, pembagian keduanya, berarti dari sini ke Q2 itu sebanyak 50%. Nah, data kita bagi 2. Kemudian selanjutnya adalah ke kelompok Q3. Berarti dari awal sampai Q3 itu sebanyak 75%. Ya. Nah, jadi Q-nya sampai 3, tapi kita kelompok datanya ada 4. Nah, langkah-langkah dalam menentukan kuartil yaitu pertama menyusun data sesuai dengan nilainya. Yang kedua, kemudian menentukan letak kuartilnya. Yang ketiga adalah menentukan nilai kuartil tersebut. Jadi kita tentukan di mana letak kuartilnya, baru cari nilai. Nah, ini rumus letak kuartil data tunggal ya. Ini rumusnya QI sama dengan nilai ke I kali N tambah 1/4. Jadi QIN ini adalah kuartil ke. Ya, I-nya itu 1, 2, 3. Karena kuartil itu cuma punya 3 I ya. Kuartil 1, 2, dan 3. Sedangkan N itu adalah jumlah data. Kemudian kita lihat contoh 7 ya. Jadi kuartil ini cara mencarinya kita bagi 2, yaitu untuk jumlah data ganjil dan juga nanti untuk jumlah data genap. Nah, soalnya begini, tentukan letak dari Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut ini. 5, 7, 4, 4, 6, 2, 8. Ya, di sini ada data sebanyak 7 buah. Ya. Jadi data ini jumlahnya sama dengan 7 yang merupakan ganjil. Oke. Langkah pertama adalah kita urutkan dulu dari yang kecil sampai yang terbesar. Kemudian kita cari Q1, Q2, dengan Q3 berdasarkan rumus letak kuartil data tunggal. Nah, rumusnya ini QI sama dengan nilai ke I kali N tambah 1/4. Jadi kalau I-nya kita ubah jadi 1, berarti ini nilai ke 1, ya, I ganti dengan 1, dikali N tambah 1, ya, per 4. N kita adalah 7, berarti di sini 1 dikali 7 tambah 1/4. Jadi nilainya ke 8/4 sama dengan nilai kedua. Ya, berarti posisi Q1 itu berada di posisi kedua. Kita ambil di sini ya, ini urutan pertama, ini posisi kedua, ini ketiga, 4, 5, 6, 7. Berarti Q1 berada di posisi 2. Berarti nilainya adalah 4. Ya, nilainya 4. Artinya apa? 25% data mempunyai nilai di bawah 4. Ya. Betul ya, 25% data berada di bawah 4. Nih, angka 2. Oke. Berikutnya adalah mencari Q2, yaitu nilai ke I-nya ganti dengan 2, N-nya diganti dengan 7,
ya. Jadi nilainya nilai ke-16/4. Jadi nilai keempat. Jadi Q2 atau kuartil kedua berada di posisi keempat. Ya, posisi keempat itu ada di bernilai 5, ya. Nah, berarti artinya 50% data mempunyai nilai di bawah 5. Oke. Untuk terakhir Q3 itu nilainya kita lihat dulu posisinya ya. Posisi Q3 itu nilai ketiga dikali 8/4 itu adalah 24/4, nilainya ke-6. Berarti Q3 itu berada di posisi 6, ya, posisi ke-6, yaitu nilainya di angka 7. Berarti 75% data mempunyai nilai di bawah 7. Berikutnya adalah contoh untuk mencari kuartil dengan jumlah data tunggal yang genap. Ya, kita lihat di sini data kita ada sebanyak 8 data, ya. N kita sama dengan 8, ya artinya ini genap. Nah, untuk mencari Q1, Q2, Q3 atau kuartil 1, 2, 3, kita tetap menggunakan rumus yang sama, ya. Untuk Q1-nya 1 ditambah 8 tambah 1 dikali 8 tambah 1/4, itu nilainya 9/4, ya. Itu 2,25. Artinya Q1 berada di posisi di antara 2 dan 3. Ya, antara 2 dan 3, yaitu angka, jadi mencari angkanya 3 ditambah 3/2, ya. Cari di posisi di antara 2 dan 3. Kita lihat posisi 1 ini, posisi 2, posisi 3, posisi 4, 5, 6, 7, 8. Jadi angka atau nilai di posisi 2 dan 3 itu adalah angka 3 dan 3. Ya, berarti 3 tambah 3 dibagi 2 sama dengan 3. Ya, berarti 25% data mempunyai nilai di bawah 3. Untuk Q2 sama, ya, I-nya ganti 2, kemudian ternyata Q2 itu berada di posisi 4,5. Artinya apa? Q2 berada di posisi di antara 4 dan 5. Mana di antara 4 dan 5 itu adalah kebetulan ya angkanya juga angka 4 dan angka 5. Sehingga nilainya adalah 4 tambah 5/2 sama dengan 4,5. Artinya 50% data mempunyai nilai di bawah 4,5. Kemudian untuk Q3 ya, itu berada di posisi 27/4, yaitu 6,75. Artinya kuartil ketiga ini berada di posisi 6 dan 7, ya, yaitu nilainya 6 dan 6. Jadi 6 tambah 6/2 sama dengan 6. Berarti 75% data mempunyai nilai di bawah 6. Nah, berikutnya contoh untuk gastropoda, ya, kita diminta untuk mencari Q3. Kita urutkan dulu data, ya, berarti ini di posisi pertama, ini data posisi kedua, data posisi ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini datanya ganjil. Baik, untuk Q3 berarti itu posisinya data ya, nilainya nilai ke 3 kali N tambah 1 atau sama dengan nilai ke 30/4 sama dengan 7,5. Artinya posisi Q3 atau kuartil ketiga berada di antara nilai posisi ke-7 dengan posisi ke-8, ya, yaitu nilainya 6 dan 6. Maka nilai untuk kuartil ketiga adalah 6 tambah 6/2 sama dengan 6. Artinya 75% data mempunyai nilai di bawah 6. Kemudian desil. Desil ini adalah ukuran letak yang membagi distribusi frekuensi menjadi 10 bagian sama besar. Nah, sehingga ada 6 jenis desil yang dilambangkan dengan D1, D2, sampai D6. Nah, D1 itu mempunyai sifat bahwa 10% data jatuh di bawah D1. Nah, 20% data jatuh di bawah D2.
dan seterusnya sampai 90% jatuh di bawah D9 ya. Nah, di sini 10% datanya. Nah, dari awal sampai ke D2 itu 20%. Dari awal sampai ke D3 itu 30%. Ya. Ini saya sambung dari awal sampai ke D4 itu 40%. Dari awal sampai ke D5 itu 50%. Dan seterusnya dari awal sampai ke D9 itu 90%. Ya. Rumusnya tidak beda jauh dengan yang itu tadi. Kuartil ya, karena kuartil itu membagi data menjadi 4, maka nilainya itu dibagi 4. Sedangkan desil karena membagi data menjadi 10 bagian, maka rumusnya ini dibagi 10. Nah, kita ambil contoh, carilah D5 dari data jumlah gastropoda desil kelima. Kita urutkan data, kemudian kita masukkan dalam rumus. Ingat, rumusnya di sini karena dia desil, ini dibagi 10. Jadi ini desil D5 ini berada di posisi nilai kelima ya. Posisi nilai kelima angkanya berapa? Kita lihat ke data awal 1 2 3 4 5. Berarti nilainya ada di angka 5, di angka 2 ya. Desil kelima berada di posisi kelima yaitu angkanya 2. Artinya 50% data mempunyai nilai di bawah 2. Kenapa 50%? Karena D5 ya 50%. Kalau ditanya D1 di sini berarti datanya ada 10%. Kalau D7 berarti itu 70%. Oke. Kemudian masuk ke persentil. Kalau persentil itu ukuran letak yang membagi distribusi frekuensi menjadi 100 bagian sama besar. Sehingga ada 99 jenis desil. Maaf, ini persentil ya. Ada 99 jenis persentil. Persentil yang dilambangkan dengan P1, P2, sampai dengan P99. Nah, P1 itu mempunyai sifat bahwa 1% data jatuh di bawah P1, 20% data jatuh di bawah P2, dan seterusnya sampai 99% jatuh di bawah P99. Rumusnya juga sama dengan kuartil, dengan desil, cuma pembaginya yang beda. Karena persentil itu membagi data menjadi 100, maka hasil pembaginya di sini jadi 100. Nah, kita ambil contoh, carilah persentil 44 atau P44 dari data jumlah gastropoda. Data kita urutkan, kemudian kita masukkan ke dalam rumus ya, 44 dikali N tambah 1 per 100, itu sama dengan 440 per 100, berarti P44 itu berada di posisi ke 4,4 atau posisi keempat antara 4 dan 5 ya. Antara 4 dan 5, 1 2 3 4 5. Berarti nilainya adalah 2 ditambah 2 per 2 sama dengan 2. Ya, nilai ini dia ya. Jadi P44 itu ya berada di posisi antara data keempat dan kelima, yaitu nilainya 2. Artinya apa? 44% data mempunyai nilai di bawah 2. Nah, berikutnya kita masuk ke ukuran pemusatan untuk data berkelompok. Nah, untuk rata-rata data berkelompok, yaitu apabila data yang telah dikelompokkan dalam distribusi frekuensi, maka data tersebut akan berbaur sehingga keaslian data itu akan hilang bercampur dengan data lain menurut kelasnya. Nah, dalam perhitungan min kelompok diambil titik tengahnya, yaitu setengah dari jumlah ujung bawah kelas dan ujung atas kelas untuk mewakili setiap kelas interval. Jadi nanti kalau untuk data berkelompok kita punya kelas-kelas interval. Misal dari 1 ya sampai 5, kemudian 6 sampai 10 ya, 11 sampai 15, oke, 16 sampai 20.
Oke. Nah, yang di sini katanya dalam perhitungan nanti yang kita ambil itu adalah setengah dari jumlah ujung bawah kelas. Ini biasa kita sebut tepi bawah kelas. Dan ujung atas kelas, ujung atas disebut dengan tepi atas kelas. Ya. Jadi kalau misalnya kelasnya itu berada di kelas 1 sampai 5, berarti akan kita ambil adalah tepi bawah itu, tepi bawah TB ya, itu sama dengan 1 dikurang 0,5 ya, jadinya 0,5. Untuk tepi atasnya kita ambil nanti 5 ditambah 0,5 sama dengan 5,5. Jadi nilai ini yang akan kita gunakan, nilai tepi bawah dan tepi atas. Nah, ini rumus untuk min data berkelompok ya. Sigma dari TI dikali FI per sigma FI. Jadi TI itu adalah nilai titik tengah, FI itu adalah frekuensi tiap interval. Kita langsung ke contoh. Di sini ada nilai ujian mata kuliah statistik kelas sistem informasi yang diikuti oleh 70 mahasiswa, dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini interval nilainya. Jadi dari 60 sampai 64 ada sebanyak 2 mahasiswa, 65 sampai 69 ada sebanyak 6 mahasiswa, nilai 70 sampai 74 sebanyak 15 mahasiswa, 75 sampai 79 sebanyak 20 mahasiswa dan seterusnya ya, sehingga jumlah total mahasiswanya itu adalah 70 orang. Nah, ini disebut dengan interval ya, kelas-kelas. Ini disebut dengan kelas-kelas interval. Nah, jadi kalau ingin mencari tepi bawah, ya, tepi bawah untuk kelas pertama itu adalah 60 ya, 60 dikurang dengan 0,5 ya. Nah, itu dapatnya sekitar 59 ya, 5. Untuk tepi atasnya TA-nya itu adalah 64 ditambah 0,5 sama dengan 64,5. Baik, kita ingin mencari nilai min ya untuk data berkelompok. Pertama kita cari dulu titik tengah ya, cari titik tengah. Nah, mencari titik tengah itu rumusnya adalah setengah dari tepi bawah ditambah tepi atas. Ya, tepi bawah ditambah tepi atas. Nah, untuk titik tengah berarti kalau tepi bawahnya di sini adalah 59,5, kita tambahkan dengan tepi atasnya 64,5 ya, bagi 2 dapatnya 62. Nah, untuk yang kedua berarti 64,5 ditambah 69,5 dibagi 2 dapatnya 67 ya. Ini 62, ini 67. Nah, kemudian kalau di sini 69,5 ditambah 74,5 dibagi 2 dapatnya 72. Dan dilanjutkan seterusnya sampai ke kelas 90 sampai 94. Nah, sudah ketemu titik tengah, maka kita kalikan antara titik tengah dengan frekuensinya. Ya, yang kita kalikan dapatnya ini. Nah, kemudian mencari rata-ratanya adalah total keseluruhan dibagi 70. Ya, mungkin di sini saya salah menulis ya, dia 5435. Ya, totalnya di sini 5435. Bagi 70 sama dengan 77,643. Baik. Berikutnya adalah median data berkelompok. Nah, rumusnya seperti ini. Ya, TB ya tepi bawah kelas sebelum nilai median akan terletak ditambah dengan P ya, P itu panjang kelas
yang mengandung median ya dikali dengan setengah kali N itu jumlah data, dikurang frekuensi kumulatif dari kelas median sebelumnya dibagi FI, ya, frekuensi kelas median. Nah, ini contohnya, ya, sama dengan contoh sebelumnya, kita akan mencari median. Nah, karena median merupakan nilai tengah data, maka median dapat dicari dengan rumus N per 2. Ya, karena tengah data kan, berarti kan data kita kalau seandainya 1 full, kita bagi 2, ya, ini posisi median. Berarti kita bagi 2 dong, ya, jumlah totalnya N dibagi 2. Jadi 70 dibagi 2, berarti 35. Ya. Jadi nilai mediannya itu ya di angka 35. Nah, kemudian kita lihat di tabel ya, kita lihatnya itu di frekuensi kumulatif. Ya, frekuensi kumulatif. Di mana posisi 35 ya. Di 2 ya, belum mencapai 35, di 8 bukan, di 23 bukan. Berarti di 43 ya. Di 43 ini memuat ya nilai 35. Oke, maka kita blok ya, berarti kelasnya ada di kelas interval 75 ke 39. Berarti median kita berada di kelas 75 sampai 79. Oke, sehingga tepi bawahnya itu adalah 75 dikurang 0,5 sama dengan 74,5. Kemudian panjang kelas kita, ya, panjang kelas kita itu sama dengan 5. Cara menghitungnya bagaimana mencari panjang kelas? Yaitu dimulai panjang kelas ya, panjang kelas. Panjang kelas itu dimulai hitung dengan 75 ya, 76, 77, 78, 79 ya. Ini ada 5 buah ya. Jadi panjang kelasnya ada 5. Jadi 75 dihitung mulai 75 sampai 79. Itu dia. Jadi panjang kelasnya ada 5. Kemudian frekuensi kumulatif ya dari kelas sebelumnya. Oke, kita lihat frekuensi kumulatif. Ini frekuensi kumulatif kelas median yang diminta FKB, frekuensi kumulatif baris sebelumnya, before ya, kumulatif before. Jadi kelas sebelumnya yaitu 23. Inilah FKB-nya. Oke. Kemudian FI-nya, frekuensi pada kelas tersebut. Ini yang jadi FI-nya. Oke. Nah, kita sudah dapat semuanya, tinggal masukkan ke rumus median. TB tadi, yaitu kita gunakan ini, tepi bawah dari kelas median tadi, 74,5, ditambah dengan panjang kelasnya, ya, 5, dikali setengah, ya, setengah dari N. N ini jumlahnya 70, dikurang FKB-nya. FKB 23 dibagi FI-nya 20, ya. Nah, itu sama dengan 77,5. Jadi nilai median data tersebut adalah 77,5 cm. Berikutnya adalah modus MO ya. Nah, di sini juga menggunakan TB tepi batas kelas ditambah P dikali F1 per F1 tambah F2. Nah, F1 itu adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. F2 itu selisih frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. Oke, baik kita lihat ini juga contohnya sama. Jadi kita mencari jumlah frekuensinya dulu ya. Jumlah frekuensi modus yang terbanyak itu kita lihat coba. Wah nih, jumlah frekuensi. Jadi ini modus yang terbanyak ya. Ini jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi terbanyak sehingga ya ini menjadi kelas modus. Kelas di mana modus berada. Oke, kelas di mana modus berada. Jadi tepi kelasnya jadi 74,5 ya. Sehingga TB ya kita akan salah pakai TB tadi. Tepi bawah kelasnya adalah 74,5. Oke. Kemudian kita butuh F1 ya. F1 itu adalah frekuensi
ya pada kelas modus dikurang dengan frekuensi sebelumnya ya. Jadi F1 sama dengan frekuensi frekuensi di kelas modus kita ini 20 dikurang dengan frekuensi kelas modus sebelumnya, berarti dikurang 15. Ya, sama dengan 5. Jadi F2 itu adalah frekuensi kelas modus ya, dikurang dengan frekuensi kelas sesudahnya yaitu 16. Nilainya 4. Kita sudah dapat, tinggal masukkan ke rumus. Oke, dapatnya modusnya adalah 77,278. Berikutnya adalah kuartil data kelompok. Ya, ini rumusnya QI ditambah TB, tepi bawah kelas kuartilnya, ditambah panjang kelasnya, dikali dengan I kali N per 4. Ya, karena dia kuartil, bagi 4, dikurang FKB per FI. Oke. Untuk data desil sama dengan kuartil tadi, cuma pembaginya aja yang dibedakan. Kalau desil jadi 10 pembaginya, kalau persentil jadi 100. Yang lainnya sama. Jadi kita lihat contoh. Di sini kita diminta untuk mencari kuartil kedua, desil ke-7 dan persentil ke-97 untuk hasil penjualan dari 20 karyawan pemasaran. Nah, ini frekuensinya. Jadi di sini ada berapa kelas ini? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 kelas. Ya, ada 6 kelas. Jadi kelas ke-8 sampai 10 itu frekuensinya 2. Kelas 11 sampai 13 4, 14 sampai 16 itu ada 6 dan seterusnya. Jadi banyak observasinya 20. Jadi kita ingin mencari Q2. Jumlah data kita itu yang sama dengan N itu adalah 20. Q2 itu terletak di setengah bagian data. Ingat ya, Q2 itu berada di setengah bagian data atau di 2/4 ya, 2/4. Ya, karena Q2 berarti 2 dibagikan datanya bagi 4 di 2/4 data. Sehingga Q2 itu berada di data ke setengah dari jumlah data. Berarti data ke-10. Oke, kita lihat. Kita lihat melalui tabel frekuensi kumulatif. Oke, mana posisi ya nilai yang memuat 10? Itu berada di frekuensi kumulatif 12. Kalau kita ambil yang 6 ya, itu belum memuat angka 10 ya, belum muat nilai 10 karena nilai 10 itu berada di 12 ya. Karena 12 ini dapatnya dari 2 tambah 6 tambah 6. Oke ya. Itu di posisi di kelas ke-14 sampai 16. Oke, berarti ini kita blok, ini adalah letak dari Q2. Oke ya. Ini letak dari Q2 sehingga TB kita 14 dikurang 0,5 sama dengan 13,5. Kemudian panjang kelas kita ya, panjang kelas itu sama semuanya ya, baik dihitung dari 14 sampai 16 atau 8 sampai 10 dia sama yaitu 3. Kemudian FKB-nya yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas yang ada kuartil 2-nya itu adalah 6 dan FI-nya adalah 6 frekuensi di kelas yang ada kuartil 2. Nah, sehingga nilai Q2-nya bisa langsung disubstitusikan nilai-nilai yang sudah ada. Jadi Q2-nya itu sama dengan 15,5. Nah, untuk D7 ya, D7 itu terletak di posisi 7 dibagi 10 bagian data. Sehingga letak D7 ya, ini D7 seharusnya itu berada di data ke-7 bagi 10 dikali jumlah data sama dengan 14, yaitu pada kelas interval ke-17 sampai 19. Coba kita lihat data sebelumnya. Posisinya 14, berarti 14 di sini ya, di sini. Di 17 sampai 19 ya. Karena frekuensi kumulatifnya 16, berarti di frekuensi kumulatif 16 ini memuat data berapa tadi? 14 ya. Di frekuensi kumulatif yang 16 ini memuat data 14. Oke.
Kemudian dari sana ya interval kelasnya 17 sampai 19, maka TB-nya itu tapi bawahnya adalah 16,5, P-nya tetap 3, frekuensi kumulatif kelas sebelumnya 12. Ya, di sini dapatnya 12. Kemudian FI-nya 4. Tinggal masukkan ke dalam rumus, dapatnya 18. Oke, begitu juga yang P97. Ya, itu terletak di 97/100 bagian data, sehingga letak P97 berada di data ke 97/100 kali 20, sama dengan 19,4, yaitu berada di dalam kelas 23 sampai 25. Oke, bisa dicari seterusnya dan masukkan ke dalam rumus sehingga nilai P97 adalah 23,7. Nah, ini yang terakhir adalah hubungan min, median, dan modus. Nah, kalau nilainya sama, nilai min sama dengan median sama dengan modus, berarti kurvanya seperti ini. Nah, ini disebut dengan kurva normal. Ya, terkumpul pada satu titik. Ini dia titiknya. Ini posisi dari modus, median, dan min. Ya, disebut dengan kurva normal. Tapi kalau misalnya X-nya, ya, X bar atau rata-rata, ini dia X bar di sini. X bar ini ukurannya itu lebih kecil dari MD, ya, median, dan lebih kecil, dan median ini juga lebih kecil dari modus, ya. Kurvanya seperti ini. Artinya ini skew negatif, ya. Skew negatif namanya, itu adalah grafik yang condong ke kiri. Jadi ini condong ke kiri. Ya, arah grafiknya ke kiri. Oke ya. Nah, sedangkan kalau seandainya X barnya rata-rata ini ya, itu lebih besar dari ini rata-rata ya, dari median, dan median itu lebih besar dari modus, itu disebut dengan skew positif ya. Artinya apa? Grafiknya itu condong ke kanan. Ini yang condong ke kanan. Nah, ya, bergeraknya condong ke kanan. Ya, tidak terkumpul di satu titik. Oke, yang terkumpul di satu titik adalah ini. Ini disebut dengan distribusi normal atau kurva normal. Oke, baik. Terima kasih.